Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat? Saat ini saya sedang berada di Tokyo, Jepang. Sedang berada di Tokyo, Jepang. Nih, pagi-pagi ini saya lagi mau cari minuman yang hangat-hangat. Tadi udah sarapan, udah siang sedikit. Saya cari kopi. Katanya di sini enak-enak kopinya nih. Kita mau cari kopi. Oke, kita masuk kafe dulu nih. Kafenya enak-enak nih katanya nih. Kita coba. Nah, di sini banyak kopinya nih, banyak nih. Ini kopinya dari mancanegara ya, dari beberapa negara nih ada nih, termasuk di Indonesia nih teman-teman. Ya, ada dari Indonesianya juga. Tapi kita nggak ngopi dari Indonesia deh. Dari Nicaragua ya, kita coba ya. Di Indonesia nggak, maksudnya kalau di Indonesia kita tiap hari ngopi di Indonesia. Oke, kita coba dari Nicaragua. Seperti apa? Oh itu ya. Coba dulu, wangi nggak ya? Wangi sekali. Oke, seduh dulu ya. Cobain sama. Thank you. Wah, mantap. Oke, thank you. Kita cari tempat duduk dulu guys. Kita akan ngomongin kopi nih. Mana nih tempat duduknya? Mana nih? Enaknya sih di kafe ya. Kita cari dulu kafe kali ya. Cari dulu ini kafe ya. Sekalian ini cari tempat duduk lah. Apa kita beli lagi nih. Di sini kan. Ini ada masuk gang, ini ada gang sempit nih. Gangnya kecil, tapi ada kafe itu di dalamnya. Guys, baik banget orangnya guys. Kita cari tempat duduk dulu. Sini dulu. Deh, tarik satu. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat pagi. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita sedang dalam kondisi yang sehat walafiat. Jumpa kembali dalam bedah Alinea. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan satu leaser ya, dari Republika, edisi 24 Sya'ban 1442 atau bertepatan dengan April 2021. Apa Anda sudah minum kopi di pagi hari ini? Saya biasanya tidak minum kopi di pagi hari. Pagi hari lebih banyak minum air putih, 1 atau 2 gelas pada bangun tidur,
Kemudian setelah sholat subuh biasanya saya minum teh ya. Kalau ada kue-kue kecil sambil kue-kue kecil ini seperti ini. Jadi setelah sarapan atau setelah perut tidak dalam keadaan kosong, itu biasanya baru saya minum kopi sekitar jam 10 atau jam 11 baru minum kopi, dan itu sangat membantu membuat badan kita lebih sehat ya. Di samping itu juga kita terus banyak minum air putih. Jadi kalau teman-teman punya kondisi perut yang seperti saya, teman-teman jangan bangun tidur nyeduh kopi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada asam lambungnya dan lain sebagainya, mungkin itu bisa kena ya. Biasanya saya kalau langsung minum kopi itu kena, nggak enak di perut dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pagi-pagi itu minum air putih lebih nikmat. Tapi itu saya, mungkin yang lain bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda. Nah, pada bedah alinea kali ini ada halaman leisure ya di Republika. Di halaman ini bicara tentang cara membuat kopi instan hitam lebih nikmat ya. Seperti ini. 6 cara membuat kopi hitam instan lebih nikmat. Bagaimana caranya? Ini kita baca ya. Semoga ini jadi pengetahuan bagi kita semua. Republika.co.id. Kopi hitam instan kerap dianggap memiliki rasa yang buruk bila dibandingkan dengan kopi yang diseduh secara tradisional dari biji kopi. Akan tetapi, sedikit modifikasi dapat membuat cita rasa kopi hitam instan menjadi lebih menggugah selera. Salah satu trik untuk membuat kopi hitam instan menjadi lebih nikmat adalah dengan mencampurkan sedikit air dingin sebelum menambahkan air hangat. Wow. Metode ini dapat menurunkan tingkat keasaman dan rasa pahit yang biasa ditemukan pada kopi hitam instan. Wah, ini saya juga baru tahu ya. Jadi kalau kita bikin kopi hitam itu biasanya malah kita pakai air yang sangat panas sekali. Karena kalau misalnya kita pakai air yang kurang panas juga itu kadar asamnya juga tinggi. Tapi di sini ada metode lain dapat menurunkan tingkat keasaman itu dengan cara sebelum betul-betul diseduh dikasih air dingin terlebih dahulu. Ini baru kita coba nanti ya. Kalau selama ini kita langsung air panas yang dididihkan pada saat itu lebih nikmat ya, dan mengurangi kadar keasaman juga. Tapi kalau misalnya kita pakai air yang sudah diseduh kemarin atau semalam, disimpan di termos, kemudian digunakan untuk menyeduh kopi instan hitam, itu memang kurang nikmat ya, kurang nikmat ya.
Ini ada metode baru, mungkin kita bisa coba setelah ini ya teman-teman. Tapi bila trik tersebut tak cukup memuaskan, ada 6 cara lain yang dapat membuat kopi hitam instan menjadi lebih sedap. Berikut ini adalah ke-6 cara tersebut ya, yang dilansir oleh Bastel. Pertama, bubuk kakao. Ya. Coklat bisa membuat apa saja terasa lebih baik, termasuk kopi hitam instan. Sebelum menambahkan air ke kopi hitam instan, coba campurkan 1 sampai 2 sendok bubuk kakao manis atau tanpa pemanis ke bubuk kopi. Cara sederhana ini dapat menghasilkan secangkir mocha nan lezat. Nah, itu pertama. Ya. Ya, siapkan bubuk kakao ya, atau coklat bubuk. Kemudian mentega. Kombinasi mentega dan kopi memang bukan hal yang umum. Sebagian orang mungkin akan enggan mencobanya. Namun percaya atau tidak, kombinasi mentega dengan kopi, khususnya kopi hitam instan ya, dapat meningkatkan cita rasanya. Tekstur yang silky dari mentega juga dapat membantu menyamarkan rasa pahit dari kopi. Wow. Kita patut dicoba ya. Pakai mentega teman-teman. Ya. Jadi ternyata mentega bisa dipakai ngopi ya. Asal jangan pakai sabun colek saja ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat kombinasi ini, seduh kopi hitam instan terlebih dulu. Setelah itu tambahkan sedikit mentega dan krim ke dalam kopi tersebut. Oke, tambahkan sedikit ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kayu manis. Ya, teman-teman sering ya mendengar kayu manis, itu adalah bumbu dapur. Terkadang kopi instan hitam hanya memerlukan sedikit penambahan rasa agar menjadi lebih lezat. Dalam situasi tersebut, kayu manis menjadi pilihan yang tepat. Kayu manis dapat memberikan sentuhan pedas, namun tidak mengalahkan atau menutupi rasa kopi. Tak hanya itu, kayu manis juga dapat menjadi pemanis yang lebih sehat dibandingkan gula. Nah, ya, dicoba ya teman-teman ya. Sebelum menambahkan air ke kopi hitam instan, coba tambahkan sesendok kecil bubuk kayu manis ke bubuk kopi dan aduk hingga tercampur rata. Setelah itu seduh kopi dengan air dan susu. Taburkan sedikit bubuk kayu manis di atas kopi. Wah, ini jadi topping berarti ya. Jadi topping kopinya. Kita coba ya, agar kopi hitam instan yang kita seduh itu lebih nikmat. Berikutnya es dan susu. Kopi hitam instan juga bisa disulap menjadi mirip seperti frappuccino. Apa ini bahasanya ya? Jadi bukan cappuccino tapi frappuccino ya. Bahan dan alat yang diperlukan adalah blender, kopi hitam instan, susu, es, dan pemanis. Bagaimana caranya? Campurkan semua bahan ke dalam blender dan proses hingga semuanya tercampur rata. Bahan tambahan lain seperti bubuk kakao atau saus karamel juga bisa ditambahkan untuk semakin memperkaya rasa. Ini ayo
Ayo coba teman-teman yang belum ngopi ya, yang udah ngopi jangan dulu, nanti agak siangan lah ya. Kemudian susu frotid. Beberapa kopi hitam instan memiliki rasa pahit yang kuat. Akan tetapi rasa pahit ini bisa diredam dengan penambahan susu frotid. Penambahan ini turut membantu menetralisir keasaman pada kopi tersebut. Untuk di rumah tak perlu membeli mesin espresso yang mahal untuk membuat susu frotid. Ada banyak alat frother murah yang bisa dibeli di toko-toko offline dan juga online. Pastikan susu frotid ini dibuat di wadah terpisah sebelum kemudian dicampurkan ke segelas susu. Cara ini tak hanya dapat membuat kopi instan terasa lebih baik, tetapi juga membuat sajian kopi terasa lebih elegan. Wow. Kemudian yang terakhir, pemanis. Selama ini kita pakai pemanis gula biasanya ya. Tapi selain gula, ada banyak bahan pemanis yang dapat membantu menyamarkan rasa pahit kopi pada kopi instan. Beberapa bahan yang menarik untuk ditambahkan ke dalam kopi adalah madu, sirup maple, dan susu kental manis. Bahan-bahan ini tak hanya dapat memberikan rasa manis, tetapi juga rasa yang kompleks pada kopi sehingga tidak membosankan. Jadi demikian teman-teman, ada 6 cara membuat kopi hitam instan Anda lebih nikmat. Di pagi hari ini, yang belum ngopi silahkan dicoba. Yang sudah ngopi lah, nantilah kalau ngopi yang kedua ya, dicoba lagi ya. Baik, itu teman-teman dari kolom lister republika.co.id di pagi hari ini pada tanggal 24 Syaban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 6 April 2021. Tapi alinea ini ditulis pada Ahad 21 Maret 2021. Selamat pagi, semoga bermanfaat dan selamat menantikan kedatangan bulan Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.